Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi peluang variabel acak kontinu. Materi prasyaratnya adalah integral tertentu. Jadi diingatkan lagi, yaitu integral tertentu yang ada batas bawah dan ada batas atasnya. Adapun yang kita akan pelajari di sini, bagian yang pertama adalah variabel acak kontinu, bagian kedua adalah fungsi kepadatan peluang. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian daripada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu itu adalah suatu variabel yang nilainya tak berhingga banyaknya dan dinyatakan ke dalam sebuah interval. Nilai-nilai dari variabel acak kontinu itu merupakan bilangan real. Dan variabel acak kontinu ini diperoleh dari hasil pengukuran. Misalnya, yaitu hasil pengukuran tinggi badan, yaitu berkisar dari 155 sampai dengan 190. Satuannya dalam senti. Kemudian hasil pengukuran suhu tubuh pasien COVID, taruhlah hasilnya adalah 38,5 sampai dengan 43,5. Tentu satuannya dalam Celcius. Kemudian hasil pengukuran berat badan siswa berkisar antara dari 48,35 sampai dengan 75,15. Tentu satuannya dalam kilogram. Jadi inilah merupakan contoh-contoh daripada variabel acak kontinu. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang bagian kedua yaitu fungsi kepadatan atau kerapatan peluang. Distribusi peluang variabel acak kontinu itu disebut dengan fungsi kepadatan peluang atau fungsi kerapatan peluang. Kenapa demikian? Karena variabel acaknya itu merupakan sebuah interval, yang artinya variabel acaknya itu adalah sambung menyambung. Sehingga dengan demikian maka peluangnya juga demikian, sambung menyambung atau dengan kata lain rapat. Olehnya itu maka distribusi peluang variabel acak kontinu itu disebut dengan fungsi kerapatan peluang atau disebut dengan fungsi kepadatan peluang. Saya kira jelas. Kemudian notasi daripada fungsi kepadatan peluang itu disimbolkan dengan fx. Grafik fungsi kepadatan peluang fx yang kontinu dalam interval dari A sampai dengan B itu dapat digambarkan sebagai kurva kontinu seperti gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Ini merupakan nilai-nilai peluang daripada variabel acak kontinu dari A sampai dengan B. Kita lihat sifat-sifatnya. Karena fx ini merupakan fungsi peluang, tentu nilainya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian yang kedua, karena ini menyatakan peluang, maka luas daerah yang berada di bawah kurva ini dan dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B, ini tentu luasnya akan sama dengan 1, karena ini merupakan nilai-nilai daripada peluang. Kemudian yang ketiga, peluang variabel acak X antara A dan B itu sama dengan menghitung luasan daerah ya dari A sampai dengan B fx dx, di mana A itu sudah kita tahu semua disebut dengan batas bawah dan B-nya itu disebut dengan batas atas. Jadi sebagaimana tadi di awal saya jelaskan bahwa materi prasyaratnya adalah integral tentu. Karena untuk menentukan peluang dari suatu variabel acak kontinu, maka kita harus menggunakan integral tentu. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut yang keempat. Daerah yang diarsir itu selalu berada di atas sumbu X. Itu perbedaannya dengan luas daerah yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau peluang itu selalu daerahnya berada di atas sumbu X. Karena ini tadi peluang nilainya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Oke, saya kira jelas. Selanjutnya, peluang variabel acak X sama dengan A atau dari A sampai ke A, maka dapat ditulis integral A sampai ke A fx dx. Nah, kalau ini integral secara diselesaikan, tentu hasilnya sama dengan 0. Demikian juga peluang X sama dengan B itu juga sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
peluang variabel acak kontinu untuk titik sampelnya sama dengan konstan, bukan dalam bentuk interval, maka dipastikan peluangnya itu sama dengan 0. Oke ya, saya kira jelas. Selanjutnya, pada fungsi kepadatan peluang itu berlaku. Peluang X, variabel acak X yang kurang dari sama dengan A, itu sama dengan peluang variabel acak X kurang dari A. Jadi tidak perlu sama dengannya. Jadi sama saja ini. Mau ada sama dengannya, mau tidak, itu sama saja. Dalam fungsi kepadatan peluang. Nah, ini ada beberapa. Oke ya, saya kira cukup jelas ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama. Diketahui fungsi peluang peubah acak sebagai berikut. Fx sama dengan X kurang 2 dibagi 32 untuk variabel acak kontinunya, yaitu lebih dari 2 tetapi kurang dari sama dengan 10. Kemudian peluangnya itu sama dengan 0 untuk X yang lain. Ditanyakan bagian A, tunjukkan bahwa fungsi Fx merupakan fungsi kepadatan peluang. B, hitunglah peluang variabel acak X kurang dari 6. Lalu di bagian C, hitunglah peluang variabel acak X yang lebih dari atau sama dengan 3 tetapi kurang dari sama dengan 7. Oke ya, kita selesaikan satu persatu. Penyelesaian. Untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi merupakan fungsi kepadatan peluang apabila jumlah seluruhnya itu sama dengan 1. Tadi dimulai variabel kontinunya itu mulai dari 2 sampai dengan 10. Sedangkan fungsinya tadi X kurang 2 per 32. Jadi cara penyelesaiannya ini tinggal per 32 ini dikeluarkan. Jadi sepertiga 2. Selanjutnya integral daripada X, yaitu yang kita pelajari di matematika wajib, itu hasilnya adalah 1/2 X kuadrat. Kemudian integral dari min 2, tentu jawabannya min 2X. Penulisan batasnya ini 2 dan 10 pindah ke belakang. Untuk selanjutnya tinggal X-nya ini, X kuadrat dan 2X-nya ini kita ganti dulu dengan 10 sebagai batas atas. Maka akan diperoleh 1/2, yaitu dikali 1/2. X-nya kita ganti 10 ini menjadi 10 pangkat 2 dikurang 2 kali X, yaitu X-nya kita ganti 10, yaitu 2 kali 10. Selanjutnya dikurangi dengan batas bawah, yaitu X-nya sekarang kita ganti dengan angka 2. Maka akan diperoleh 1/2, 2 berpangkat 2 dikurang 2 kali 2 berarti ini. Selanjutnya ini kan tinggal dihitung biasa saja ini. Akan diperoleh 1/32, ini 100 ya, 10 pangkat 2 100, setengahnya 100 itu 50, 2 kali 10 itu berarti 20. Maka akibatnya 50 kurang 20, kemudian dikurang 2 berpangkat 2 4, 1/2-nya itu berarti 2, 2 kali 2 itu berarti karena ini min berarti menjadi min 4. Sehingga dengan demikian maka hasilnya adalah 1. Dengan demikian bahwa fungsi Fx itu merupakan fungsi kepadatan peluang karena hasilnya adalah 1. Saya kira jelas. Selanjutnya bagian B, peluang variabel acak X kontinu yang kurang dari 3. Ingat tadi batas bawahnya yaitu variabel acak kontinunya adalah 2. Maka dengan demikian sebagai batas bawah di sini adalah 2. X kurang dari 6. Tadi daerahnya variabel acaknya itu daerah bawahnya ya, batas bawahnya adalah 2. Sehingga penulisannya adalah integral 2 sampai 6. Fungsinya tetap X kurang 2 per 32. 32-nya ini lari ke depan menjadi 1/32. Ya sama dengan yang di atas, tinggal 10 diganti dengan 6. Maka akan diperoleh 1/32, 1/2, 6 pangkat 2 dikurang 2 kali 6 dan seterusnya. Sama dengan di atas. Selanjutnya 1/32, 6 berpangkat 2 itu 36, setengahnya 18, 2 kali 6 itu berarti 12. Demikian juga yang ini. Maka jika dihitung 18 dikurangi 12 itu adalah 6, 2 dikurangi 4 itu min 2 dikali min berarti positif 2. Positif 2 dengan 6 tadi maka diperoleh 8. Jadi 8 per 32. Atau dengan kata lain adalah 1/4. Dengan demikian peluang variabel acak kontinu yang kurang dari 6 itu hasilnya adalah 1/4. Saya kira jelas.
Selanjutnya kita bagian C, yaitu peluang variabel acak kontinu yang lebih dari atau sama dengan 3 tetapi kurang dari atau sama dengan 7 juga dapat ditulis seperti ini. Jadi sama saja ya, dihilangkan sama dengannya. Berarti sebagai batas bawah di sini tentunya 3 dan sebagai batas atas adalah 7. Maka peluangnya yaitu dari 3 sampai dengan 7 fungsinya tetap X kurang 2 per 32. 32-nya lari ke depan sepertiga 2. Jadi sama dengan tadi, tinggal mengganti 6 dengan 7, lalu 2 kita ganti dengan 3. Sehingga dengan demikian sepertiga 32. Jadi X-nya ini kita ganti 7 menjadi 7 pangkat 2 dikurang 2 kali 7, lalu dikurang, batas bawahnya adalah 3, berarti 1/2 3 berpangkat 2 dikurang 2 kali 3. Tinggal ini dihitung. 7 berpangkat 2 49 dikali 1/2 berarti 42 per 9. Lalu dikurangi dengan 14, saya kira jelas. Dikurang 3 berpangkat 2 itu 9, setengah dikali setengah berarti 9/2. Saya kira kalau sudah begini tinggal dihitung aja ya. Maka akan diperoleh 1/32 dikali 21/2 dikurangi min 3/2. Saya kira jelas ini ya. Karena 14 jika dijadikan penyebut 2 menjadi 28. Ya, 49 dikurangi 28 berarti 21. Saya kira jelas ini. Oke, dengan demikian maka hasilnya adalah 1/32 dikali 24/12. Dan pada akhirnya nilainya adalah 1/16. Itulah peluang variabel acak kontinu yang lebih dari sama dengan 3 tetapi kurang dari sama dengan 7. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Diketahui fungsi kepadatan peluang variabel acak kontinu sebagai berikut. Fx sama dengan C buka kurung 4x kurang x kuadrat untuk x-nya antara 0 dan 2. Kemudian peluangnya bernilai 0 untuk X yang lain. Karena ini merupakan fungsi kepadatan, maka luasan daerah yaitu dari 0 sampai dengan 2, integralnya harus sebentar bernilai 1. Oke ya, kita lihat. Nah dia. Maka integral dari 0 sampai ke 2, karena ini batasnya dari 0 sampai ke 2, lalu diintegralkan fungsi fx-nya ini, kemudian disamakan dengan 1, karena dia merupakan fungsi kepadatan peluang. Seperti biasa, tinggal diintegral 4x jika diintegral menjadi 2x kuadrat, c-nya tetap di luar. Kemudian x berpangkat 2 jika diintegral menjadi 1/3 x pangkat 3. Saya kira jelas ini ya. Pangkatnya ditambah 1 menjadi 3, lalu 3 itu menjadi pembagi atau menjadi pengali 1/3. Oke, selanjutnya kita ganti variabel acak x-nya ini dengan batas atas yaitu 2. Maka akan diperoleh ini dari set sebelumnya tadi. Jadi C-nya itu kali silang ke ruas kanan akan diperoleh 1/C. Selanjutnya x-nya ini kita ganti dengan 2, akan diperoleh 2 dikali 2 berpangkat 2 dikurangi 1/3 dikali 2 berpangkat 3. Kemudian untuk batas bawahnya 0, kalau disubstitusi ke X ini maka dia hasilnya adalah 0. Dengan demikian akan diperoleh 2 berpangkat 2 4 dikali 2 8. Berarti akan diperoleh 8 dikurangi 1/3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 1 berarti 8, berarti 8/3. Sama dengan 1/C. Kalau ini disederhanakan dijadikan penyebut 3, maka yang 8 menjadi 24, 24 dikurangi 8 berarti 16/3. Itu sama dengan 1/C. Kalau 16/3 sama dengan 1/C, berarti C-nya adalah 3/16, tinggal dibalik saja. Oke, dengan demikian sudah terjawab pertanyaan bagian A. Lalu bagian B, peluang variabel acak kontinu yang lebih daripada 1. Nah, karena tadi variabel acak kontinunya itu dari 0 sampai dengan 2, yang diminta lebih dari 1, berarti dimulai dari 1 sampai ke 2. Kemudian C-nya kita ganti, yaitu 3/16. 4x dikurang x kuadrat dx. Tinggal ini diintegral, 3/16-nya bisa dikeluarkan ya. 4x kalau diintegral menjadi 2x kuadrat, ini juga sudah diselesaikan tadi, x berpangkat 2 hasilnya
sepertiga X berpangkat 3. Selanjutnya variabel X-nya kita ganti dengan 2. 3/16 berarti 2 dikali 2 berpangkat 2 dikurang sepertiga dikali 2 berpangkat 3. Kalau sudah diselesaikan atau disubstitusi batas atasnya, tinggal dikurang, diganti lagi variabel acak X dengan batas bawah. Sehingga 2 dikali 1 berpangkat 2 dikurang sepertiga 1 berpangkat 3, saya kira. Kemudian tinggal menyederhanakan yang berada dalam kurung ini. 3/16 tetap ditulis. 2 berpangkat 2 4 dikali 2 berarti 8. 2 berpangkat 3 8 dikali 1 8/3. Demikian juga yang ini, saya kira jelas. Selanjutnya tinggal dihitung bahwa 8 dikurangi 8/3 itu hasilnya 16/3 dikurang, karena ini dikurang 2 dikurangi 1/3 itu hasilnya adalah 5/3. Dengan demikian maka akan diperoleh yang di dalam kurung ini dulu. 16 dikurangi 5 berarti 11/3 ya, 11/3. Jadi 3-nya dicoret, maka akan diperoleh 11/16. Itulah peluang variabel acak kontinu yang lebih daripada 1. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Suatu variabel acak kontinu memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Fx sama dengan x/16 untuk x-nya lebih dari 0 tetapi kurang dari atau sama dengan 4. Fx sama dengan 1/4 untuk x-nya lebih dari 4 tetapi kurang dari sama dengan 6. Nah, inilah sekarang ada tiga fungsi ya. Oke. Yang ditanyakan adalah hitunglah peluang variabel acak kontinu yang kurang dari 3. B ini bukan C ya, seharusnya B di sini. Hitunglah peluang variabel acak X yang lebih dari 3 tetapi kurang dari 5. Nah, sekarang kita lihat di sini. Peluang X kurang dari 3, berarti ini ada di sini. Nah, di sini paling tingginya 3, karena di sini X-nya itu paling lebih besar dari 0, maka akan dimulai batas bawahnya adalah 0 sampai dengan 3. Oke ya, saya kira jelas. Kemudian bagian B, hati-hati bagian B ini, karena dia diminta antara 3 dan 5. Sebagian menggunakan fungsi X/16, sebagian pula menggunakan fungsi 1/4. Jadi 3 sampai dengan 4 kita menggunakan fungsi X/16, sedangkan dari 4 sampai 5 kita menggunakan fungsi 1/4-nya. Oke ya, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini dia peluang variabel acak kontinu, variabel acak X kontinu yang kurang dari 3, maka batas bawahnya dimulai dari 0. Karena di sini ya, kita lihat ini. Lebih dari 0 tetapi kurang dari atau sama dengan 4. Maka batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 3. Menggunakan fungsi yang X/16. Lalu ini diintegral. Hasil integralnya, nah ini dari sel sebelumnya tadi. Hasil integralnya kalau ini diintegral, pangkat 1 menjadi 2, lalu 2 menjadi pembagi. Jadi 2 dikali 16 menjadi 32. Batasnya pindah ke belakang 30. Kita ganti batasnya X-nya dengan batas atas dulu, yaitu 3. Maka X kalau diganti 3 akan menjadi 3 berpangkat 2 atau menjadi 9/32. Kemudian untuk X-nya diganti 0, ya saya kira dikurangi 0, tetap hasilnya ini. Maka dengan demikian peluang variabel acak kontinu yang kurang dari 3 itu hasilnya adalah 9/32. Kemudian bagian B, hati-hati, saya katakan tadi ini harus dipisah menjadi 2. Ya, peluang yang lebih dari 3 tapi kurang dari 5 itu dipisah menjadi 2. Yang pertama, peluang variabel acak kontinunya itu di mana nilainya lebih dari 3 tetapi kurang dari sama dengan 4. Kemudian ditambah peluang variabel acak X yang lebih dari 4 tetapi kurang dari 5. Untuk variabel acak X yang lebih dari 3 tetapi kurang dari sama dengan 4, maka dia menggunakan fungsi X/16. Jadi batas integralnya 3 sampai 4 X/16 dx. Lalu ditambah untuk peluang variabel acak X yang lebih dari 4 tetapi kurang dari 5, kita menggunakan fungsi yaitu 1/4. Dengan demikian maka kita tinggal menyelesaikan.
yaitu integralnya X per 16 tadi sudah ada di atas, yaitu X kuadrat per 32. Batasnya pindah ke belakang 43. Lalu ditambah integralnya seperempat dx itu menjadi seperempat X. Batasnya pindah ke belakang. Selanjutnya kita ganti X-nya dulu dengan batas atas, maka akan diperoleh X-nya diganti 4, berarti 4 pangkat 2, 16 per 32, dikurang batas bawah, yaitu X-nya kita ganti 3, berarti 3 pangkat 2, 9 per 32. Kemudian ditambah untuk yang seperempat X. X-nya diganti dulu batas atas, yaitu 5, akan menjadi 5 per 4, dikurangi dengan batas bawah, yaitu X-nya kita ganti 4, menjadi 4 per 4. Sehingga 16 dikurangi 9 berarti 7 per 32. Kemudian yang 5 per 4 dikurangi 4 per 4 itu hasilnya seperempat. Dengan demikian jika ini dijumlah maka hasilnya adalah 15 per 32. Itulah peluang variabel acak kontinu lebih dari 3 tetapi kurang dari 5. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal. Kalau tidak salah ada 2 soal, silakan kalian kerja. Kalau kalian belum paham, maka kalian bisa lihat contoh soal di slide-slide sebelumnya tadi. Oke, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.